Baik, salam semuanya. Pada video ini kita akan mempelajari kembali materi tentang derivatif atau turunan. Kita akan masuk kepada materi terkait chain rules atau aturan rantai pada turunan. Nah, apa yang dimaksud dengan aturan rantai atau chain rules pada turunan? Pada konsepnya atau pada prinsipnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau soal atau case-case terkait turunan ini ya secara berkali-kali ya atau disebut secara berantai dalam tanda kutip seperti itu ya. Namun eh, tetap berdoman atau tetap berpegang pada aturan dasar turunan. Pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari berbagai teorema atau aturan dasar pada turunan ya. Ada bagaimana menurunkan fungsi secara quotient rule atau dari pembagian fungsi ataupun product rule, perkalian fungsi, penjumlahan, kemudian fungsi berpangkat dan sebagainya gitu ya. Jadi harapan saya sendiri adalah teman-teman sudah menonton tentunya ya dan mempelajari juga memahami aturan dasar turunan sebagai bekal untuk bisa lebih memahami terkait turunan aturan rantai pada turunan ini atau the chain rules gitu ya. Oke, silakan dipelajari kembali apabila belum sempat aturan-aturan dasar pada turunan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan fungsi untuk diturunkan secara berantai? Kita berpegang pada tiga aturan dasar untuk chain rules turunan ini ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa apabila ada sebuah fungsi ya, di sini ada sebuah fungsi y sama dengan u pangkat n ya. Jadi di sini teman-teman bisa memahami bahwa fungsi yang dimaksud adalah fungsi U gitu ya. Y sama dengan U pangkat N. Apabila pada teorema dasar turunan di video sebelumnya, bila kita ingin menurunkan sebuah fungsi berpangkat gitu ya, misalkan 3x pangkat 2, maka 2 dikali 3 kemudian x ini dimasukkan kembali fungsinya, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Maka hasilnya akan menjadi 6x seperti itu ya. Jadi pangkatnya dimajukan ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, hal yang sama berlaku untuk aturan pertama di aturan rantai ini, di mana apabila ada suatu fungsi berpangkat ya, dipangkatkan dengan n, maka turunan pertamanya ya, ini fungsi dari turunan pertama adalah pangkatnya dimajukan ke depan ya, dan ini dimajukan ke depan, kemudian masih dikurangi dengan 1 pangkatnya, lalu dikali dengan turunan dari fungsi itu sendiri, gitu ya. Jangan lupa, jadi sudah dimajukan ke depan pangkatnya, dikurangi 1 kemudian dikali dengan turunan dari fungsi itu sendiri. Nah, ini sebenarnya lah yang dimaksud dengan turan berantai. Jadi ada berkali-kali gitu ya, lebih dari sekali eh, turan pada turunan fungsi yang dipakai untuk bisa menyelesaikan turunan pertama dari fungsi tersebut. Gitu ya. Oke, ini yang bentuk aturan rantai pertama. Bentuk aturan rantai yang kedua adalah kita menggunakan fungsi trigonometri yaitu sin ya. Kita contohkan di sini sin terlebih dahulu. Oke, karena kita menggunakan aturan pada fungsi trigonometri, oleh karena itu ya teman-teman juga harus setidaknya tahu terlebih dahulu turunan dari berbagai fungsi trigonometri itu apa, gitu ya. Bisa di googling aja ya sebenarnya ya. Kalau turunan sin adalah cos kan, turunan cos adalah min sin dan sebagainya gitu ya. Setidaknya dua hal ini dulu teman-teman perlu hafal, perlu ingat ya, turunan daripada sin dan turunan daripada cos seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke aturan rantai yang kedua untuk fungsi apabila diberikan fungsi sin ya dari suatu fungsi, maka turunan pertamanya akan menjadi ya, turunan pertama dari sin adalah cos ya, maka turunan dari cos fungsi tersebut dikalikan ya, jangan lupa kembali dikalikan dengan turunan dari fungsi tersebut, gitu ya. Oke, ini juga terlihat ada dua kali kan penurunannya kan, turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari fungsi tersebut ya. Maka ini masuk juga ke dalam konsep aturan rantai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, aturan rantai yang ketiga adalah kita bisa melihat di sini ya.
apabila bentukan fungsinya adalah sin kuadrat U. Ya, sin kuadrat U. Ya, teman-teman perlu mengingat bahwa penulisan fungsi trigonometri berpangkat itu bukan, misalnya ya, bukan cos X kuadrat ya, bukan seperti ini, tapi cos kuadrat X ya, biasakan seperti itu. Oke, bentuknya di sini ya, sin kuadrat U. Oke, sehingga turunan pertamanya adalah masih bentuk sin. Ingat, masih bentuk sin karena di sini sin ya. Walaupun turunan sin adalah cos. Tapi tetap bentuk sin, kemudian pangkatnya kembali seperti aturan rantai yang pertama, dimajukan ke depan ke sini ya. Oke, dimajukan ke depan seperti ini. Ya, kemudian sama, pangkatnya dikurangi dengan satu. Oke, dan di sini saya ganti saja duanya dengan n ya, supaya juga tidak berbeda ya di sini ya. Oke, N ya. N ya dimajukan ke depan pangkatnya dikurangi satu, kemudian tetap di sini fungsinya adalah fungsi U ya di sini ya fungsi U. Jangan lupa diturunkan kembali apa yang menjadi turunan daripada sin U. Jadi bukan U-nya saja tapi sin U di sini. Nah, baru sini kita bisa menyatakan bahwa turunan sin adalah cos ya. Jadi berubahnya di sini nanti gitu ya. Oke, jadi nanti berubahnya di sini ya teman-teman ya. Yang pertama nggak berubah, masih tetap trigonometri yang sama, kemudian nanti berubahnya di sini. Oke, ya. Jadi inilah aturan dasar ya daripada aturan rantai, di mana tadi saya sampaikan bahwa aturan rantai ini prinsipnya atau konsepnya adalah aturan dasar turunan yang ada 6 teorema kemarinnya di video sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa memahami bagaimana aturan dasar turunan terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya berikan case-nya adalah carilah turunan pertama ya. Ketika saya menyebutkan ini adalah turunan pertama, maka ya lambangnya adalah Y sen ya. Kalau turunan kedua nanti kan Y aksen 2 gitu ya. Di sini turunan pertama berarti Y aksen. Atau mungkin nanti saya bukan bilang dalam bentuk deskripsi turunan pertama, tapi DY per DX ya, apabila fungsinya diketahui Y, kemudian diturunkan terhadap DX. Atau misalkan saya iseng gitu kan, fungsinya bukan Y, tapi misalkan eh, diketahui fungsi DT yang akan diturunkan terhadap DX. Nah, ini semua adalah bentuk dari turunan pertama gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya apabila nanti saya sekiranya memberikan soal eh, bentuknya adalah berupa simbol matematika bukan deskripsi seperti yang di video ini ya turunan pertama ya apakah y aksen atau j per dx dt per dx tergantung pada fungsinya gitu kan. Oke, ini adalah case daripada turunan pertama. Kita akan melihat beberapa contoh soal ya. Silakan diperhatikan sebelum nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakan beberapa soal latihan selanjutnya gitu ya. Yang pertama adalah sebuah fungsi apabila dipangkatkan cukup besar ya 48. Kemudian yang ketiga adalah saya coba berikan fungsi trigonometri dan keempat serta kelima. Oke ya, kita coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah soal pertama ya. Soal pertama diketahui adalah 4x kuadrat ya. 4x kuadrat min 8 min 8x plus 1 pangkat 48 gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa memperhatikan aturan rantai yang pertama gitu kan. Aturan rantai yang pertama di mana disebutkan di situ adalah apabila diketahui Y ya, kita anggap saja ini fungsinya adalah Y semuanya, maka ada sebuah bentuk yang pertama tadi adalah U pangkat N. Oleh karena itu ya, Y sen atau turunan pertama menjadi N dikali U N min 1 ya untuk aturan rantai dikalikan dengan dxu atau turunan pertama dari fungsi U itu sendiri ya. Oleh karena itu ya dari bentuk ini soal ini bisa diselesaikan dengan cara majukan pangkatnya 48 dalam hal ini dikalikan dengan 4x kuadrat ya min 8x plus 1 dikurang kemudian pangkatnya kan 28 dikurang 1 47 kemudian dikalikan dengan
fungsi daripada yang diketahui dalam soal, yaitu 4x kuadrat dikurang 8x plus 1, yaitu turunan pertama dari fungsi ini menjadi 8x min 8 gitu ya. 8x min 8. Oke, kita bisa sederhanakan bentuk ini ya, dikalikan saja 48 ya. 48 dimajukan ke 8x kurang 8 dikalikan 4x kuadrat dikurang 8x plus 1 dipangkatkan dengan 47 ya. Kita kalikan ke dalam 48 dikali 8 64 ya, 60. Coba 48 dikali 8 64, 4 kali 8 32 tambah 6 38 ya. 384. 384x dikurang 384 ya, dikalikan dengan 4x kuadrat dikurang 8x plus 1 pangkat 47. Inilah hasil dari turunan pertama untuk fungsi 4x kuadrat dikurang 8x plus 1 pangkat 48. Gitu ya, berpedoman pada bentuk pertama dari aturan rantai. Oke, saya rasa ini soal paling gampang ya, soal paling simpel. Kita coba lihat contoh soal yang kedua. Satu dibagi dengan 2x pangkat 5 per kurang 7 pangkat dengan 3. Oke, nomor kedua ya. Nomor kedua. Satu dibagi 2x pangkat 5. 2x pangkat 5 ya. Dikurang 7 pangkat 3 gitu ya. Oke, ini kalau dilihat bentuk fungsinya bisa kita lihat mungkin ya sebagai bentuk fungsi pembagian ya, di mana waktu aturan chain rules, aturan dasar dari turunan pada video sebelumnya kan ada ya memang aturan pembagian turunan pertama dari fungsi yang dibagikan atau quotient rules kan, di mana ya saya sedikit mengulas ya, di mana saat sebuah fungsi ya diketahui adalah fungsi turunan kan, diketahui adalah sebuah fungsi turunan ya apabila ada f per g ya, kemudian fungsi fx maupun fungsi gx ya, maka turunan pertamanya adalah atau d per dx-nya adalah f aksen x dikali gx ya kan, dikurang fx dikali g aksen x dibagi dengan g x dikuadratkan ya. Atau misalkan teman-teman ingat gitu ya, masa SMA kemarin kita nggak pakai fungsi, tapi kita pakainya U sama V ya. U, V gitu ya. Nanti kalau misalnya menulis UV, tolong benar-benar bedakan supaya tidak tertukar ya. V ini ada bagian lancipnya ya. U, V, aksen ya untuk pembagian fungsi. Berarti U aksen V dikurang U, V, aksen ya dibagi V kuadrat seperti itu ya. Oke, mungkin dilihat pembagian seperti ini ya. Tetapi cara pengerjaan untuk soal ini kita tidak perlu untuk mengerjakannya menggunakan aturan pembagian fungsi yang untuk diturunkan eh, pertama. Tidak perlu seperti itu ya. Kita perlu memikirkan cara yang lebih simpel ya untuk bisa menyelesaikan fungsi ini ya. Bagaimana caranya? Adalah dengan menaikkan ya penyebut ini atau denominator ini ke atas sehingga pangkatnya akan menjadi negatif seperti itu ya. Pangkatnya akan menjadi negatif ya. 2x pangkat 5 artinya 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat min 3. Ya kan? Pangkatnya sudah berubah seperti ini ya. Nah, artinya kalau pangkatnya sudah berubah seperti ini, pengerjaannya kan bisa seperti nomor satu kan? Seperti bentuk pertama kan? Nah, ya, oleh karena itu silakan disesuaikan dengan bentuk pertama tadi dari aturan turunan fungsi ya, dengan aturan rantai, gitu ya. Oke, kita bisa coba langsung kerjakan. Oke, makanya 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat min 3 menjadi ya eh, turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya akan menjadi y aksen sama dengan
min 3 maju ke depan. 2x pangkat 5 ya, dikurang 7. Min 3 kurang 1, min 4 ya. Jangan lupa dikalikan dengan turunan pertama lagi dari si fungsi yang ada pada tanda kurung ini. 2x pangkat 5 dikurang 7, yaitu 10x pangkat 4. Ya kan? 10x pangkat 4. Oke, kemudian bawa ke depan 10x pangkat 4 ini ya, supaya didekatkan dengan min 3. Berarti min 3 dikalikan dengan 10x pangkat 4 dikalikan kembali dengan 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat min 4 gitu ya. Dikalikan seperti itu, kemudian kita tinggal selesaikan. Ini kan, Y aksen sama dengan min 30 X pangkat 4 dikalikan dengan 2X pangkat 5 min 7 pangkat min 4. Nah, agar bentuknya menjadi lebih indah gitu ya, atau lebih bagus, maka kita buat pangkat ini yang awalnya negatif menjadi positif kembali dengan cara mengembalikannya menjadi penyebut gitu kan. Kalau tadi yang awalnya penyebut jadi pembilang, pangkatnya berubah menjadi negatif, ini kita mengembalikan lagi, artinya kita mengembalikannya ke bentuk penyebut. Makanya min 30x pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Pangkat 4. Nah, inilah bentuk turunan pertama dari soal 1 dibagi 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Gitu ya. Oke, itu soal yang kedua. Kita akan melanjutkan kepada soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga adalah sin kuadrat X. Apakah turunan pertama dari sin kuadrat X? Oke, nomor ketiga. Sin kuadrat X. Oke, ini kita bisa coba lihat bentuk ketiga dari aturan rantai pada turunan tadi ya, di mana apabila diketahui sin kuadrat X ya, dalam hal ini berarti trigonometrinya adalah sin, maka Y aksennya akan menjadi ya dua ya, sin 2 kurang satu satu ya, tidak perlu kita tuliskan di sini. Sin X dikalikan dengan dx daripada dikalikan dengan saya coba langsung ini ya, tidak tidak membahas bentukan lagi ya, saya langsung ke jawabannya ya. Bentuk aturan rantai yang ketiga tadi ya, apabila diketahui sin kuadrat x maka turunan pertamanya akan menjadi sin-nya tetap di sini ya, sin trigonometrinya tetap sin, kemudian duanya maju ke depan sebagai pangkat, lalu pangkatnya dikurangi satu, maka di sini saya tidak perlu menuliskan karena hasilnya satu, kemudian dikalikan dengan turunan daripada sin X itu sendiri ya, karena fungsinya kan adalah sin X, yaitu turunannya adalah cos X ya. Oleh karena itu hasilnya adalah turunan dari sin kuadrat X, yaitu 2 sin X dikali cos X ya. 2 sin X cos X. Sudah. Seperti itu. Oke ya. Oke, itu nomor 3. Lanjut kita ke nomor keempat, yaitu T pangkat 3 dikurangi 2T plus 1 dibagi T pangkat 4 plus 3 dipangkatkan dengan 10 ya. Oke, kita coba ya. T pangkat 3 dikurang 2T plus 1. Oke, nomor 4 adalah T pangkat 3 dikurang 2T plus 1 dibagi dengan T plus 4, T pangkat 4 plus 3, oke, dipangkatkan dengan 10 gitu ya. Oke, nah bagaimana menyelesaikan mengadakan turunan pertama daripada fungsi ini? Kita coba lihat ya, kita coba lihat. Di sini ada pangkat ya, di sini ada pangkat. Oke, di sini ada pangkat ya. Berarti kalau misalkan notice yang kita notice pertama adalah pangkat, kita bisa bawa terlebih dahulu kepada bentuk
aturan rantai yang pertama, yaitu apabila diketahui Y, U pangkat N, maka turunan pertama dari Y, fungsi Y tersebut adalah pangkatnya dimajukan ke depan, kemudian U pangkatnya dikurangi satu dikalikan dengan turunan daripada fungsi U itu sendiri ya. Nah, kita bisa bawa aturan ini kepada soal ini, di mana berarti 10 maju ke depan, kemudian eh, kita tuliskan kembali ya, coba ya ini ya, kita bawa nih, Y aksen berarti kan 10, kemudian kita tuliskan kembali fungsi yang ada dalam tanda kurung, T pangkat 3 dikurang 2T plus 1 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 ya. Kali dengan 10 kurang 1, 9 ya. Oke, tapi di sini di aturan rantai kita bisa melihat ada sebuah keharusan kembali ya, namanya juga aturan rantai kan. Keharusan kembali bahwa harus diturunkan kembali fungsi yang ada dalam tanda kurung. Karena dalam tanda kurung ini kita turunkan kembali mencari turunan pertamanya ya. Nah, ini kita menggunakan harus tidak ya mau tidak mau menggunakan aturan yang pembagian fungsi ya, atau question rule ya, question rule ya. Jadi turunan daripada pembagian fungsi yang tadi saya sempat sebutkan di soal nomor 2 sebelumnya, di mana UV aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat ya. Atau dari soal video sebelumnya kan kayak fungsi F dan fungsi G gitu ya. Nah, supaya tidak membingungkan gitu ya, saya sarankan teman-teman untuk bisa melakukan atau mencari turunan pertama daripada yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita lihat. Kita tinjau yang dalam kurung terlebih dahulu ya. Saya pakai warna berbeda supaya lebih mudah dimengerti. Ya, dalam tanda kurung terlebih dahulu ya, sekali lagi ya. Oke, di sini bentuk pembilangnya adalah ya, kita bisa kategorikan bahwa U-nya sebagai bentuk pembilang adalah T pangkat 3 dikurang 2T plus 1. V-nya sebagai bentuk penyebut adalah T pangkat 4 ditambah 3 gitu ya. Kalau mau disandingkan dengan video sebelumnya, ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya gitu ya, sama aja. Oke, kita pakai U sama V ya supaya lebih cepat gitu ya. U, V. Maka kita harus cari terlebih dahulu masing-masing turunannya. Oke ya. Untuk U ya, bila diketahui terlebih dahulu fungsinya seperti ini, maka U aksennya ya, U aksennya adalah 3T pangkat 2 dikurang 2, ya kan? Untuk V aksennya adalah 4T pangkat 3 gitu ya. 4T pangkat 3. Oke, sehingga turunan daripada pembagian fungsi UV UV aksen K U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat ya. Oke, ini dia aturan daripada pembagian fungsi. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada pengerjaan yang turunan fungsi ini. Karena itu ya, makanya U V aksen sama dengan U aksennya adalah di sini ya. U aksennya adalah 3T pangkat 2 dikurang 2 dikalikan dengan V itu sendiri adalah T pangkat 4 plus 3 ya. Dikurang dengan bentuk U adalah T pangkat 3 min 2T plus 1 dikalikan dengan V aksen. U V aksen. 4T pangkat 3 ya. Dibagi dengan, semuanya dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan gitu ya. Oke, kita bisa, ini masih sederhana teman-teman ya, artinya masih masih perkalian dua fungsi ya. Kalau misalnya perkalian dua fungsi ya, dan bisa diselesaikan seperti ini, saya sarankan teman-teman bisa mengalikannya ya, masing-masing gitu ya. Tapi kalau udah tiga fungsi, ya saya kasih maklum lah. Oke, K, U, V aksen menjadi, sini kalikan masuk ya, berarti 3T pangkat 2 ditambah T pangkat 4, 3T pangkat 6 ya, ditambah 9T kuadrat dikurang 2T pangkat 4 dikuadratkan
kurang 6 ya. Oke, ini yang pertama ya. Oke, silakan ditinjau, dikurang ini pembagian ke dalam 4P pangkat 6 dikurang 8P pangkat 4 ditambah 4P pangkat 3. Oke, 4P pangkat 3 di bawahnya tetap T pangkat 4 plus 3 kuadrat ya. Oke, ini silakan mau dibuat seperti ini boleh ya, atau mau diselesaikan juga boleh. Tapi karena ini sesama gitu ya, tapi nggak apa-apa supaya bisa lebih lebih simpel aja nulisnya ya. U, V, aksen berarti sama dengan yang sama pangkatnya ya. Kita coba dekatkan 3T pangkat 6 dikurang 4T pangkat 6 berarti negatif T pangkat 6 ya. Yang paling besar dulu pangkatnya. Kemudian ada T pangkat 4 ada min 2T ditambah 8T berarti plus 6T pangkat 4 kan. Min 2 plus 8 eh, plus 6 gitu ya. Plus 6T pangkat 4 kemudian min 4T pangkat 3 min 4T pangkat 3 plus 9T pangkat 2 ya dikurang 6 ya. Sudah semua ya. 6 kemudian min 2 plus 8 kemudian eh, min 4T, 9T, min 6 gitu ya. Dibagikan dengan T pangkat 4 plus 3 pangkat 2 gitu ya. T pangkat 4 plus 3 pangkat 2. Oke, nah ini adalah bentuk turunan daripada fungsi yang ada dalam tanda kurung. Tapi bukan ini hasil daripada turunan nomor 4 ini ya. Kita kembalikan lagi kepada aturan berantai ya. Sehingga turunan pertama, sebentar, oke. Sehingga turunan pertama daripada soal nomor 4 tersebut ya, kita kembalikan lagi menjadi 10 dikalikan dengan T pangkat 3 dikurang 2T plus 1 ya. Oke, plus 1 ditambah dibagi T pangkat 4 plus 3 pangkat daripada eh, fungsi ini dikurang 1 menjadi 9 kemudian dikalikan dengan apa tadi hasilnya? Min T pangkat 6 min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 ya plus 9 sorry plus 9 oh min T pangkat 3 dulu terlebih dahulu ya min T pangkat 3 min berapa 4T pangkat 3 min 4T pangkat 3 plus 9T pangkat 2 min 6 ya dibagikan dengan T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan dikuadrat. Oke, plus 9T min 6 dikuadratkan. Nah, ini adalah bentuk turunan pertama daripada soal nomor 4. Ya, kita tetap bisa nulis seperti ini. eh, Bisa langsung ya, seperti ini saja bentuknya. Tidak apa-apa ya, bisa diselesaikan di bentuk seperti ini. Gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor keempat. Oke ya, kita masuk kembali ke contoh soal nomor kelima, yaitu ini lebih kompleks ya teman-teman ya. X pangkat X kuadrat, 1X min 3 pangkat X kuadrat dikurang 1, dikali 1 kurang X pangkat 3 dibagi 1 plus X. Oke ya. Contoh nomor 5. Nomor 5 ya. Oke. X kuadrat 1 min X pangkat 3 1 plus X. Oke, 1 plus X. Oke, ya. 1 plus X. Nah, oke, saya coba
Ini ya, agak ke bawahin supaya lebih berjarak iman dengan nomor ininya. X kuadrat 1 min X pangkat 3 1 plus X. Ini kan ya bentuk soalnya. Nah, oke. Di sini yang bisa kita notice pertama adalah, oh ini adalah bentuk pembagian. Maka kita bisa selesaikan kembali dengan cara pada nomor 4 sebelumnya, yaitu U aksen V dikurang UV aksen bagi V kuadrat gitu ya. Tapi teman-teman juga harus menotis gitu ya. Selain pembagian di sini ya, ini sebagai U, ini sebagai V gitu ya, pembilang, penyebut, di sini juga terdapat bentuk perkalian gitu kan. Ini ada juga bentuk perkalian ya. Kita kemarin di video itu ada turunan untuk menyelesaikan bentuk perkalian atau product rule kan. Dimana kalau bentuk perkalian itu U V aksen ya sama ya. U aksen V ditambah U V aksen ya atau dalam bentuk fungsi gitu kan fx kali gx ya. F fx kali gx ya untuk turunan pertamanya menjadi f aksen x dikalikan dengan gx ditambah f x dikalikan dengan g aksen x gitu kan. Oke, nah berarti kita dalam soal ini ada dua bentuk, baik pembagian maupun perkalian gitu ya. Nah, setelah itu juga kita bisa melihat ini adalah bentukan lain, yaitu bentuk daripada aturan rantai. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa aturan yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan soal ini, gitu ya, menyelesaikan soal ini. Nah, walaupun ada beberapa bentuk yang harus diterapkan tadi ya, kita coba melihat dulu bentuk yang paling nyata, bentuk yang paling umum ya dari soal ini yaitu bentuk pembagian, gitu ya. Sini ada pembagian pembilangnya U, kemudian penyebutnya adalah V, ya. Maka coba kita selesaikan dulu bentuk pembagiannya, ya. Pembagian turunan pembagian tadi kan sudah disebutkan U aksen V min UV aksen dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Maka kita harus menjabarkan terlebih dahulu. U-nya apa? Ya, di sini adalah X kuadrat 1 min X pangkat 3, ya. Kemudian V-nya apa? Ya, adalah 1 plus X gitu ya. Oleh karena itu, kita mencari U aksennya apa, kemudian V aksennya apa gitu ya. Kita paling gampang dulu deh yang V ya. V aksennya adalah 1 kan, turunan daripada X ya. Kalau misalkan turunan 1 kan 0 gitu ya. Nah, U aksennya apa? U aksennya apa? Di sini adalah kita mulai terapkan bentuk perkalian, turunan daripada perkalian. Di sini ya saya coba samakan, maksudnya terapkan kembali UV aksennya, tapi coba dengan warna berbeda ya teman-teman ya, supaya juga tidak rancu gitu ya. Sini ada U, oke, di sini ada U kembali, ada V kembali ya. Nah ini coba pahami warna hijau ini untuk yang bentuk perkalian ya, turunan perkalian. Maka saya coba selesaikan dulu di sini ya. U-nya adalah X kuadrat. Ya, ini perkalian terlebih dahulu teman-teman ya. Maka U aksennya adalah 2X ya kan? Oke, kemudian V-nya adalah 1 dikurang X pangkat 3. Nah, ini kita terapkan bentuk aturan rantai kan, yang aturan pertama tadi kan. Nah, V aksennya adalah 3, 1 min X pangkat 2, dikalikan dengan turunan daripada yang ada dalam kurung kembali, yaitu turunan dari 1 min X alias min 1, gitu kan. Maka V aksennya adalah min 3, 1. Nah, ya, ini adalah untuk yang U aksen dan V aksen untuk menyelesaikan yang soal perkalian dulu ya. Maka kita buat ya untuk yang perkalian U aksen menjadi U aksen V ditambah U V aksen per enggak ya kalau perkalian ya, sorry. Maka U aksennya adalah 2X, kemudian V-nya adalah 1 min X pangkat 3 ditambah U-nya kembali adalah X kuadrat dikalikan dengan min 3 ya, 1 min X pangkat 2 ya. X kuadrat min 1 min X pangkat 2 ya. 2X 1 min X pangkat 3 kita bisa dekatkan kembali maka menjadi min 3X kuadrat ya. Min 3X kuadrat
1 min X pangkat 2. Inilah bentuk turunan daripada perkalian untuk yang mendapatkan nilai ini tadi, U aksen tadi ya. Oleh karena itu, nilai daripada U aksen untuk menyelesaikan bentuk yang pembagian ini menjadi U aksennya adalah ya, U aksennya adalah 2X ya dikalikan dengan 1 min X pangkat 3 ditambah min 3X pangkat 2 dikali 1 min X pangkat 2. Ini adalah bentuk U aksen untuk yang bagian pembilang ya. Baru kita bisa selesaikan secara pembagian ya. Nah, ini yang benar-benar berantai ya nyebutnya ya, karena berkali-kali banget. Oke, tadi sudah ada, maka kita coba langsung selesaikan ya. Bentuk pembagiannya adalah UV aksennya. UV aksennya menjadi U aksen V dikurang U, oke, UV aksennya. UV aksen. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat ya. U aksennya apa? U aksennya tadi adalah 2X min, saya bolak-balik ini ya. Oke, 2X 1 min X pangkat 3 dikalikan dengan ditambah min 3X kuadrat 1 min X pangkat 2. Ditambah dengan min 3X kuadrat ya. Min 3X kuadrat min 3X kuadrat dikali 1 min X pangkat 2 gitu ya, benar ya. Oke, kemudian itu adalah bentuk U aksen dulu dikali dengan bentuk V-nya. V-nya adalah di sini 1 plus X ya, 1 plus X. Oke, dikurang bentuk U-nya adalah X kuadrat min X kuadrat ya, X kuadrat di X kuadrat sebentar, X kuadrat. Oke, bentar, bentar ya. Recording in. Oke, sepertinya tadi ada kendala teknis ya. Bisa dilanjutkan kita sekarang. Oke, kita lanjutkan di sini bentuk daripada turunan yang U aksen ya, 2X. 2X dikurang 1X pangkat, dikurang 1, dikali 1 min X pangkat 3, ditambah min 3X kuadrat dikalikan dengan 1 min X kuadrat ya. Kita lanjutkan di sini, 1 min X kuadrat ya. Ini bentuk yang U aksen dikalikan dengan V. V-nya tadi adalah 1 plus X ya. 1 plus X ya. Oke, ini kita kurungkan semua karena merupakan satu kesatuan ya. U ini ya. Oke, nah, oke, terus merupakan satu kesatuan ya. Dikalikan semua dengan 1 plus X. 1 plus X gitu ya. Ini adalah bentuk yang U aksen V dikurang U V aksen. U-nya tadi adalah X kuadrat dikalikan dengan 1 min X pangkat 3 ya. 1 min X pangkat 3. Oke. Kemudian dikalikan dengan V aksennya. Ya, dikalikan dengan V aksennya. V aksennya adalah 1 ya kan? Berarti kita tidak perlu tulis ya sebenarnya di sini ya. Dikalikan dengan 1. Dibagi semua dengan 1 plus X kuadrat. Ya. Nah, 1 plus X kuadrat. Oke. Nah, sekiranya di sini ada yang bisa kita coba selesaikan, bisa dia selesaikan ya teman-teman ya. Nah, coba kita menyelesaikan yang bentuk ini dulu deh. Nah, sini ya. Mungkin sekiranya bisa lebih dipendekkan atau lebih disederhanakan ya. Bentuk yang 1 min X kuadrat ini ya. Kita coba. eh, Bentuknya akan menjadi ya, saya langsung coba selesaikan di sini. Bentuknya akan menjadi 1 dikurang 2X plus X kuadrat, ya kan? Bentuk yang 1 min X kuadrat ini kan. Apabila dikalikan dengan min 3X kuadrat, ya, maka akan menjadi eh, min 3X kuadrat plus 6X pangkat 3, ya kan? Min 3X pangkat 4. Benar ya? Oke, atau dicoba diatur ya.
urutannya min 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 min 3x kuadrat ya. Coba teruskan kembali di sini. Oke, maka akan menjadi 2x ya di 1 min x pangkat 3 ditambah bentuk dari yang warna hijau ini ya. Kita coba mengurutkan dari pangkat tertinggi min 3x pangkat 4 plus min 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 min 3x kuadrat gitu ya, min 3x kuadrat. Kita tutup kurung untuk dikalikan nanti dengan 1 plus x pangkat 3 dikurang x kuadrat 1 min x pangkat 3 kembali, tutup kurung, baru dibagi dengan 1 plus x kuadrat. Nah, kita coba tinjau kembali apakah ada yang bisa diselesaikan. Oke, eh ini karena pangkat 3 cukup panjang ya. Jadi nggak apa-apa sampai di sini aja pangkat tiganya. Kemudian ini juga masih cukup panjang, nggak apa-apa ya. Sampai sini. Oke, kalau sampai sini saja sudah saya benarkan, teman-teman ya. Sudah saya benarkan. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh daripada kita menggunakan aturan rantai ya. Sudah terlihat bahwa berkali-kali berarti kan yang diterapkan aturannya ya. Dengan tetap berpedoman kepada aturan dasar daripada fungsi. Dan teman-teman harus bisa tahu, oh kalau misalkan turunan pertama dari pembagian seperti ini bentuknya, dari perkalian seperti ini bentuknya, even ke bentuk-bentuk yang lebih sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya ya, ada di video sebelumnya. Oke, sebagai latihan ya, ini latihan soal. Latihan soal, silakan teman-teman coba mengerjakan menggunakan aturan rantai ya untuk soal-soal berikut ya. Bisa dilihat kembali bentuk aturan rantai seperti apa dan tetap harus bisa dipahami aturan dasar fungsinya seperti apa. Oke, sekian video pada aturan rantai untuk turunan atau derivatif pada materi kali ini. Terima kasih semuanya.